Baik pemirsa, kita akan membahas hal ini bersama para narasumber. Yang pertama kita sudah terhubung dengan Bapak Al-Haidar selaku analis kajian terorisme yang saat ini sedang berada di Leiden, Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Al-Haidar. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam. Baik, Pak Haidar. Setelah itu kita juga ada Mas Ali Fauzi selaku mantan teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ali. Selamat malam Mbak. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan Kapolres Mojokerto AKBP Doni Alexander. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Mbak. Baik, mungkin saya pertama ingin mengkonfirmasi data yang tertera di KTP yang ditemukan ataupun terlihat di dalam video tersebut kepada Pak Doni. Pak Doni, KTP tersebut dibuat tahun 2008, tertulis di situ, kemudian masa berlakunya hingga 24 Desember 2013. Tapi yang terpenting adalah atas nama Syamsul Hadi Anwar, kemudian nama yang ataupun alamat yang tertulis di situ adalah Jalan Basket, Blok NN, di Perum Japan Raya, Desa Japan Raya, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Betulkah nama yang ada di KTP tersebut merupakan penghuni dari alamat yang ada juga di KTP tersebut, Pak Doni? Ya, jadi kami jelaskan dari hasil penelusuran viralnya KTP warga negara Republik Indonesia, khususnya adalah penduduk dari wilayah Mojokerto Kabupaten. Di sini kami sudah langsung melakukan pengecekan dengan stakeholder terkait dengan melibatkan Dispenduk Capil Kabupaten Mojokerto. Di situ dari KTP yang berinisial ataupun bernama Syamsul Hadi Anwar, itu sudah kami lakukan pengecekan dan alamat Perum Japan Raya RT 1 RW 12 Desa Japan, Kecamatan Suko itu tidak benar sesuai dengan alamat KTP. Karena dilihat dari NIK dari juga Kartu Tanda Penduduk Indonesia tidak terdaftar sama sekali sesuai dengan nama Syamsul Hadi Anwar. Namun di sini kami melakukan penelusuran sesuai dengan histori. Pada tahun 2010 yang meninggali rumah sesuai dengan alamat KTP adalah saudara Subekan yang sudah meninggalkan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2010 ke wilayah Kalimantan. Dan pada tahun 2015 rumah sesuai dengan KTP yang viral tersebut ditempati oleh Koperasi Bangun Jaya selama 2 tahun sampai dengan tahun 2017. Dan sampai dengan tahun 2020 setelah dari tahun 2017, rumah tersebut tidak dihuni oleh siapapun. Namun ini bukan selesai dari hasil kegiatan kami masih melakukan penelusuran histori dengan stakeholder terkait, dengan melibatkan juga Dispenduk Capil dan juga beberapa masyarakat sekitar untuk mencari tahu terkait dengan dugaan KTP yang viral atas nama Syamsul Hadi Anwar ini apakah benar warga Mojokerto atau tidak. Namun sampai dengan sekarang hasil dari penelusuran dari Dispenduk Capil itu tidak ditemukan inisial ataupun nama beratas nama Syamsul Hadi Anwar sesuai dengan KTP yang viral tersebut. Demikian Mbak. Baik Pak Doni, apakah sudah sempat mendapatkan keterangan dari pemilik rumah tersebut? Apakah pemilik mungkin tidak menyewakan kepada seseorang atas nama Syamsul Hadi, tapi mungkin memiliki hubungan atau mungkin mengenal atau bahkan mungkin kerabat dari nama yang tertera di KTP tersebut Pak? Ya, tim kami dengan stakeholder terkait dengan melibatkan dari unsur dari rekan-rekan Dispenduk Capil dan juga tokoh masyarakat dan juga wilayah RT setempat ini masih melakukan penelusuran dan juga masih mencoba untuk menghubungi pemilik rumah utama apakah sempat meminjamkan kartu tanda penduduk ataukah juga sempat meminjamkan rumah tersebut dengan sesuai dengan KTP dari atas nama Syamsul Hadi Anwar. Namun dari NIK KTP tersebut yang bernama Syamsul Hadi tersebut yang viral sudah dicek langsung dengan NIK yang ada di Kabupaten Mojokerto khusus di wilayah Kecamatan Suko itu tidak terdaftar. Namun tim kami masih melakukan penelusuran, perkembangan demi perkembangan kita akan juga menyampaikan kepada rekan-rekan. Demikian Mbak. Baik, saat ini sebenarnya pemilik rumah tersebut berada di mana Pak? Untuk sementara kepemilikan rumah atas nama Pak Subekan masih di wilayah Kalimantan. Ini pun nomor telepon masih kita mencari karena nomor yang utama yang bersangkutan sudah tidak aktif kembali. Namun tim masih mencoba menghubungi dari beberapa kerabat ataupun juga keluarga dari Pak Subekan yang terdata
tahun 2010 meninggalkan rumah tersebut, dan kami juga masih berupaya untuk berkoordinasi dengan Koperasi Bangun Jaya Mandiri yang menyewa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Baik. Demikian, Mbak. Pak Doni, dari keterangan mungkin warga setempat yang ada ataupun tinggal di rumah tersebut, ada mungkin keterangan yang bisa didapat yang memberikan titik terang terhadap sosok yang ataupun nama yang ada di KTP ini, karena kalau melihat juga ini dibuat sebelum tahun 2010, tepatnya 2008, Pak. Betul. Ya, dari hasil penelusuran kami, dari warga masyarakat yang sudah tinggal tahunan di sana sebelum dari tahun 2008 tidak pernah mengenal sama sekali yang bernama Samsul Hadi Anwar tersebut. Inilah menjadi suatu permasalahan yang masih kita dalami dari tim kami yang sudah kami turunkan, dan juga dari rekan-rekan pemerintah Kabupaten Mojokerto juga ikut membantu kita untuk bisa mencari database yang terikut dengan nama Samsul Hadi Anwar ini, apakah mempunyai KTP-KTP lain selain di wilayah Desa Japan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Tim masih bekerja. Nanti untuk perkembangan kita akan sampaikan, Mbak. Demikian. Baik, Pak Doni. Nanti kita akan dapatkan lagi informasi terbaru mengenai hal ini. Tapi mungkin kita juga akan mengenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio, Bapak Muhammad Syaukilah selaku Ketua Kajian Terorisme Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Syaukilah. Malam. Baik, kita juga sudah terhubung dengan para narasumber lainnya. Mungkin yang pertama saya ingin mendengarkan cerita dari Mas Ali Fauzi. Mas Ali, apakah sempat mendengar ataupun mungkin kenal dengan nama yang ada di KTP tersebut, Mas Ali? Baik, yang pertama bahwa kalau kita melihat persoalan ini, saya yakin bahwa yang bersangkutan itu masuk kategori FTF, Foreign Terrorist Fighter. Kalau yang bersangkutan memang masuk kategori FTF, maka ini biasa dilakukan oleh individu atau orang yang bersangkutan dengan grup ini, yaitu menggunakan identitas palsu. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kapolres tadi kemudian seolah-olah yang bukan tidak ada, ya bagi saya dan kawan-kawan dulu yang memang sudah pernah melakukan hal ini, ya bukan asing lagi. Yang bersangkutan saya pikir juga bukan hanya punya nama satu. Samsul Hadi ada banyak nama yang dia gunakan, Mbak. Baik, begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan kartu identitas dengan identitas palsu, begitu Mas Ali ya? Ya tentu identitas yang dipakai kan bisa di-print, bisa di-print out, bisa membuat sendiri dengan menggunakan alamat-alamat orang lain, dan ini biasa dilakukan. Baik dahulu ketika saya malang melintang di Mindanao dan kemudian di Ambon dan Poso, satu orang bisa punya 5 sampai 6 nama, itu bagian dari kamuflase. Dan Samsul Hadi saya pikir juga tidak beda jauh dengan kami, Mbak. Baik, nanti kita akan mendengarkan keterangan lebih lanjut dari Mas Ali Fauzi, kemudian Pak Ali Haidar dan juga Bapak Muhammad Syaukilah, tapi kita akan melihat kabar terkini terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan selanjutnya Pak Al Haidar. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana keterangan dari Mas Ali Fauzi bahwa memang nama yang tertera di KTP tersebut Samsul Huda ini merupakan termasuk FTF, Foreign Terrorist Fighter atau teroris lintas batas. Bagaimana Pak Al Haidar menilai keterlibatan dari teroris lintas batas Indonesia ini dalam kelompok ISIS? Ya, Foreign Terrorist Fighter ataupun FTF, kalau kami di antropologi itu menyebutnya sebagai foreign fighter saja, atau pejuang asing ya, di berbagai negara, termasuk yang paling aktif sekarang ini adalah mereka-mereka yang dari kelompok Muslim, ada di berbagai negara, termasuk juga di Yaman, dan di Yaman itu memang ada kelompok pejuang yang sangat aktif, yaitu Al-Qaeda Arabian Peninsula atau AQAP, dan juga ada ISIS. Nah, ISIS ini kebanyakan adalah kelompok yang cenderung mengekor dan mengikuti kemana arah dari kelompok-kelompok Al-Qaeda yang ada di berbagai tempat ya, terutama di wilayah Timur Tengah. Dan kelompok foreign fighters ini memang kalau untuk kelompok ISIS itu sudah ada di
Yaman itu pada tahun 2014. Tapi kelompok dari Indonesia bergabung ke ISIS di Yaman itu setahu saya itu baru-baru saja 2017-2018. Jadi mereka itu cenderung datang ke Yaman itu karena memang tidak bisa masuk ke Suriah, ke Irak atau ke Libya. Jadi mereka diarahkan biasanya kalau nggak ke Afrika, ke Yaman ataupun ke Afghanistan. Jadi kelompok FF ini atau Foreign Fighters ini memang memiliki banyak nama sebagaimana Bang Ahli Fauzi tadi sudah sampaikan. Dan juga mungkin analisis ini juga akan diperkuat oleh Bang Sofi, Dr. Sofi yang mungkin memiliki data yang lebih akurat dan detail tentang kelompok-kelompok ini. Dan saya lihat bahwa kelompok ISIS atau yang berafiliasi dengan ISIS ini, ya, jadi Samsul Hadi Anwar ini adalah kelompok jihad yang ada di Indonesia yang berafiliasi dengan kelompok Ibnu Mas'ud yang ada di Bogor. Nah, kelompok Ibnu Mas'ud di Bogor ini memiliki pendukung dari daerah-daerah Jawa, terutama adalah Madiun, kemudian juga dari Surakarta, kemudian juga dari Mojokerto. Setahu saya memang kelompok-kelompok ini sudah sangat aktif dulunya untuk pergi ke berbagai tempat di Timur Tengah. Yang tujuan utamanya adalah ke Suriah. Tapi karena mereka kebanyakan tidak bisa masuk ke sana dan tidak mau kembali ke Indonesia. Jadi FF atau STF ini pada akhirnya memang tidak mau memilih untuk pulang ke Indonesia. Jadi mereka lebih memilih untuk melanjutkan jihad journey ataupun perjalanan jihad mereka itu ke tempat yang lain. Dan biasanya memang mengikuti tempat-tempat di mana ada Al-Qaeda karena mereka berada dalam situasi berkontestasi ya, bersaing-saingan ya dengan kelompok Al-Qaeda. Di mana ada kelompok Al-Qaeda mereka di situ dan seperti di Afghanistan juga mereka berusaha untuk menyerang Taliban dan juga Al-Qaeda yang ada di sana. Dan ini saya tidak tahu apakah ini merupakan setting Amerika untuk memang melepas mereka sebagai predator terhadap Al-Qaeda dimanapun Al-Qaeda berada. Baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana analisa dari Mas Syaukilah mengenai hal ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada AKBP Doni Alexander selaku Kapolres Mojokerto. Terima kasih Pak Doni sudah berkenan untuk bergabung dengan diskusi dan juga bisa menyampaikan informasi terbaru. Kami terus tunggu Pak bagaimana kemudian bisa terungkapnya pemilik ataupun nama yang tertera di KTP tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Doni Alexander. Selamat malam. Baik, selamat bertugas kembali. Dan tentunya Mas Ali serta Pak Al-Haidar masih bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.